Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nurul Badriyah, NIM F01222507 dari kelas Ilmu Politik B angkatan 2022. Nah, video kali ini untuk memenuhi tugas UAS dari dosen Pak Zainuddin Losi, SIPM Lit, dalam mata kuliah Pemikiran Politik Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yakni politik Madinah, yang dimana politik era Madinah ini merujuk pada periode yang dimana Nabi Muhammad SAW memimpin umat Islam yang hijrah, yakni dari kota Mekah menuju Yastrib atau yang kita ketahui sekarang yakni kota Madinah, yang dimana era ini juga itu dikenal sebagai negara Madinah atau pemerintahan Madinah. Nah, periode ini itu yang mencakup dari tahun 622 Masehi hingga wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Nah, pada pemerintahan Madinah atau pada pemerintahan Nabi Muhammad SAW pada saat itu ada beberapa karakteristik politik dari era Madinah yang dimana melibatkan pembentukan dasar-dasar negara Islam yang pertama. Nah, ada beberapa ciri-ciri politik di era Madinah yang akan saya jelaskan, itu ada 6. Yang pertama itu ada Makkiyah ke Madaniyah, kemudian ada Piagam Madinah, terus ada pemerintahan Islam pertama, kemudian ada hubungan dengan suku-suku Arab, yakni ada juga perang Uhud, Badar dan Khandak, dan juga ada tentara itu perkembangan hukum Islam. Nah, yang pertama yakni Makkiyah ke Madaniyah. Maksud dari sini yaitu setelah Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, maka situasi pun berubah dari konflik dengan suku Quraisy menjadi pembentukan sebuah negara Islam, yakni di kota Madinah, yang dimana Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin di kota tersebut dan diterima sebagai otoritas politik dan juga agama. Jadi Nabi Muhammad SAW ini mengemban dua amanah, yakni sebagai pemimpin agama dan juga sebagai pemimpin negeri. Nah, kemudian selanjutnya yakni adanya Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini juga dikenal sebagai Konstitusi Madinah, yang dimana disusun setelah hijrah, setelah Nabi Muhammad beserta para pengikutnya sudah berada di di kota Madinah, yang dimana piagam ini adalah dokumen yang mengatur hubungan antara kaum Quraisy, antara suku-suku Arab dan komunitas Muslim yang ada di Madinah. Piagam ini juga mengatur yaitu menciptakan kerja bagi keberagaman etnis dan agama yang ada di Madinah, karena penduduk di Madinah itu tidak mayoritas Muslim, tetapi terdiri dari beberapa suku, beberapa agama, beberapa etnis. Dan juga Piagam Madinah itu ditetapkan Piagam Madinah juga itu menetapkan hak dan juga kewajiban bersama antara orang-orang Muslim dan non-Muslim yang ada di Madinah. Jadi Piagam Jakarta ini mengandung sebuah konstitusi atau peraturan untuk menciptakan yang namanya keadilan. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintahan Islam pertama. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa Nabi Muhammad itu tidak hanya sebagai pemimpin agama tetapi juga sebagai pemimpin negeri. Dan dimana era Madinah itu menyaksikan pembentukan pemerintahan Islam yang pertama. Nabi Muhammad itu tidak hanya memimpin agama tetapi juga memimpin negara, dan beliau juga itu telah menjadi kepala suku di kota Madinah, dan keputusan-keputusan yang diambil itu berdasarkan syurah atau konsultasi terhadap para sahabat dan tokoh-tokoh penting lainnya, yaitu pada pemerintahan Islam pertama. Kemudian yang keempat
adanya hubungan dengan suku-suku Arab. Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjanjian dan kesepakatan dengan suku-suku Arab yang ada di sekitar Madinah. Nah, adanya beberapa perjanjian tersebut seperti perjanjian Hudaybiyah, membantu mengurangi ketegangan dan juga memperkuat posisi Madinah di wilayah tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW ini melakukan perjanjian dengan para suku-suku Arab yang ada di sekitar Madinah. Kemudian ada juga perang Badar, Uhud dan juga Khandaq, yang dimana beberapa pertempuran itu sering terjadi selama periode Madinah, seperti pertempuran Badar, Uhud dan Khandaq. Pertempuran tadi itu memainkan peran penting untuk menguji ketangguhan komunitas Muslim dan memperkuat kedudukan politik yang ada di Yastrib atau yang ada di Madinah. Dan yang terakhir itu ada perkembangan hukum Islam, yang dimana era Madinah ini menyaksikan pengembangan hukum Islam melalui wahyu-wahyu dari Al-Quran yang turun kepada periode tersebut, yang dimana undang-undang dan peraturan hukum Islam itu mulai diterapkan yang membentuk dasar-dasar hukum dalam masyarakat Islam. Jadi perkembangan hukum-hukum Islam itu dari wahyu-wahyu Al-Quran yang diturunkan pada periode tersebut. Nah, itulah tadi politik pada era Madinah, dan dimana Nabi Muhammad SAW itu memiliki dua tanggung jawab pada saat itu, yakni sebagai pemimpin agama dan juga sebagai pemimpin negeri. Dan Nabi Muhammad SAW itu bersama ikutnya hijrah ke Yastrib karena pemerintah di Madinah, pemerintah atau para penguasa di Madinah ini mengundang Nabi untuk berhijrah haji ke sana karena banyak terjadi masalah ketika beliau dan para pengikutnya itu ada di Mekah. Jadi untuk melindungi para umatnya, Nabi Muhammad SAW pun ini hijrah ke Yastrib, dan saat Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya ini berada di Yastrib atau berada di Madinah, maka pemerintahan Islam pertama pun terbentuk, yang tadinya Makkiyah menjadi Madaniyah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.